Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Christopher Agung Utahayan dari Oceanografi 2020, kelompok 8 Praktikum Geola. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial untuk membuat peta topografi dan peta kontur menggunakan software ArcGIS. Pertama-tama kita buka software ArcMap-nya, terus kita klik New, Blank Map, no aja. Terus kita layarnya masih kosong, kita tambahkan layer dulu, add data. Lalu kita cari yang connect to folder, kita klik. Terus cari di mana tempat data yang telah kita unduh tadi. Nah, kita oke. Kita tunggu. Nah, ntar akan muncul di sini, kita cari dulu. Ini tadi, terus kita tambahkan yang AST GTM2 yang formatnya DEMDIV, kita add. Nah, maka akan muncul. Nah, ini citra yang masih mentah. Lalu kita tambahkan dulu warnanya dengan cara klik layernya, kita properties, terus kita ke simbologi dan classified, kita atur kelasnya menjadi 5 kelas. Lalu color ramp-nya kita ganti menjadi hijau ke merah. Lalu kita klik apply dan oke. Maka tampilan petanya akan berwarna dan terbagi menjadi 5 kelas. Terus habis itu kita tambahin dulu hillshade-nya dengan cara katalog, sistem toolbox, terus kita ke special analysis tools, ke surface, kita tambahkan efek hillshade. Efek hillshade itu sebuah efek biar petanya ada ketinggiannya. Nah, kita klik 2 kali tadi hillshade-nya. Nah, pada input raster kita tambahkan AST GTM2 yang DEMDIV. Kita klik, kita tunggu. Oke, habis itu yang azimuth, altitude, sama z faktornya dibiarkan saja, lalu kita klik OK. Kita tunggu proses hillshade-nya selesai. Proses ini agak lama, jadi tunggu aja. Tunggu aja. Nah, setelah selesai akan muncul notifikasi. Terus petanya akan muncul seperti lereng-lereng. Karena ini masih belum berwarna, kita tarik layer AST GTM-nya ke atas. Lalu kita klik properties. Pada tab display kita ubah transparansinya jadi 45%. Kita apply, lalu klik OK. Maka tampilan petanya akan berwarna beserta hillshade-nya. Setelah itu kita tambahkan kontur, garis kontur dengan cara tadi, katalog, toolbox, surface, dan kontur. Kita klik 2 kali. Kita input rasternya yang DEMDIV.
Terus kontur intervalnya kita isi dari yang bilangan tertinggi ini kita bagi dengan 10. Setelah itu sisanya dibiarkan saja, lalu kita klik OK. Maka kita tunggu proses konturnya sampai selesai. Setelah selesai, maka akan muncul garis konturnya pada peta, tapi ini kan masih satu warna. Kita ubah dulu. Nah, kita klik konturnya, layer kontur, kita properties, terus kita ke kategoris, kita value fieldnya kita ganti jadi kontur, color remnya ubah ke hijau sama merah. Jangan terus ini all other valuesnya kita uncheck, lalu kita add all values. Nah, habis itu dari tab simbologi kita ke labels, dicek label features in this layernya. Terus nih dari label fieldnya kita ubah ke kontur, jenis fontnya kita ubah ke Times New Roman, ukuran fontnya 6 saja. Habis itu kita oke. Nah, garis konturnya berubah kan jadi mengikuti warna topografinya, sama ada tulisan-tulisan angka kecil. Nah, habis itu kita kita klik view, terus kita layout view untuk munculin layout. Nah, ini layoutnya. Karena format kita ini adalah landscape, kita ganti dulu dengan cara ini icon print, kita klik, terus kita ke setup, kita ubah ukuran kertasnya menjadi A4, lalu landscape. Nah, lalu pada map page size nya kita uncheck, terus kita oke, kita close aja. Maka tampilan petanya akan seperti ini. Kita sesuaiin petanya sesuai layoutnya. Oke, kalau udah sesuai kita klik fixed zoom in. Nah, petanya akan jadi seperti ini. Nah, kita fixed zoom in lagi sampai ini yang menutupi. Nah, habis itu kita tambahkan pada tab drawing. Oh ya, sebelumnya kita munculin dulu tab-tab yang kita butuhkan dengan cara customize, lalu toolbar. Nah, ini yang kita butuhkan ada 3D Analyze, Draw, Editor, Georeferencing, terus Image Classification, sama Layout. Oke, habis itu kita pada tab Draw kita munculin rectangle, kita sesuaikan sama petanya. Oke, kita tunggu sesuaiin, terus kita double klik, lalu fill colornya kita ganti warna putih, outline colornya warna hitam, lalu kita klik OK aja, terus ya tambahin teksnya, kita double klik, kita ubah teksnya menjadi peta topografi Provinsi Papua.
Lalu jangan lupa diganti formatnya jadi tengah. Kita oke. Fontnya karena kekecilan kita ganti ke 12. Lalu jangan lupa di bold. Jenis fontnya juga kita ganti menjadi Times New Roman. Oke, kita sesuaiin lagi di tengah-tengah. Oke, habis itu kita tambahin logo Undip dengan cara insert, lalu kita tambahkan picture, kita cari logo Undip, kita open, habis itu kita sesuaiin lagi, kita kecilin, sesuaiin di tengah-tengah lagi. Oke, setelah menambahkan peta topografi Papua dan logo Undip, kita tambahkan skala bar. Nah, caranya adalah klik insert, lalu klik yang scale bar, kita pilih yang alternating scale bar 2, lalu properties, formatnya kita ubah dulu fontnya menjadi Times New Roman, size-nya biarin aja, terus kita ganti kita ke scale and units. Karena di Indonesia kita menggunakan kilometer, kita ganti division unitnya menjadi kilometer. Terus label posisinya kita ubah ke below center atau di bawah tengah, di bawah skala barnya. Lalu kita klik OK. Oke. Nah, kita sesuaiin lagi biar rapi. Oke. Setelah menambahkan scale bar, kita menambahkan legenda dengan cara klik insert lagi, terus yang legend. Karena ini tiga-tiganya ada di kanan, kita keluarkan dulu semuanya, lalu kita pilih yang AST GTM 2 saja. Kita ke kanan, lalu next. Nah, legend titelnya kita ganti jadi keterangan, lalu size-nya 12, fontnya jangan lupa ganti Times New Roman, lalu next, 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 finish. Nah, kita sesuaiin lagi, sama kotaknya. Terus karena yang dibutuhkan cuma beberapa data doang, AST GTM 2 sama value-nya kita tidak perlu, kita buang dulu dengan cara convert to graphics. Klik kanan dulu ininya, keterangannya, terus convert to graphics. Habis itu kita ungroup, kita pilih yang AST GTM 2, kita delete, lalu value juga kita delete. Habis itu kita rapihin lagi, kita geser. Nah, biar rapi kita di grup lagi. Nah, oke, habis itu diatur-atur. Oke. Nah, habis itu kita tambahin inset peta. Kita teksnya dulu di sini. Kita ketik inset peta. Oke. Kita atur posisinya. Kita jangan lupa di bold, lalu ukurannya 12 sama fontnya Times New Roman. Oke, kita atur. Nah, untuk menambah inset petanya, peta Indonesianya, dengan cara klik insert, lalu tambahkan data frame-nya terlebih dahulu. Nah, kita atur, sesuaiin, kita kecilin. Nah, habis itu kita klik kanan pada new data frame,
kita add datanya, pilih data yang data provinsi Indonesia yang tadi kasih sama asisten praktikumnya. Kita cari dulu data. Nah, ini Indo Province yang formatnya SHP. Kita add. Nah, muncul peta Indonesia. Karena ini masih warnanya putih, warna backgroundnya putih, kita ganti dulu properties. Terus kita ke tab frame. Ininya bordernya biarin aja. Terus kita ke background. Lalu pilih yang light dulu. Kita apply. Terus oke. Nah, warna backgroundnya jadi biru kan. Terus warna pulaunya kita ubah dengan cara klik layer Indo province-nya. Kita properties. Terus kita ke simbologi, ganti simbol warna simbolnya jadi warna matte green karena Pulau Indonesia biasanya warnanya hijau. Lalu outline colornya kita ganti jadi grey 80%. Kita klik OK. Lalu OK lagi. Nah, warna pulau jadi berubah kan. Habis itu kita zoom ke tempat peta yang kita gunakan. Kita zoom di Papua. Oke. Nah, habis itu kita tambahin keterangan kotak merah gitu untuk ngasih tahu nih kalau tempat kotak merah ini merupakan peta topografi kita. Caranya kita klik kanan properties. Nah, terus di sini ada tab extend indicator. Kita klik, layernya kita klik kananin. Lalu kita klik frame. Bordernya kita ganti jadi 2.0. Nah, warnanya kita ganti merah. Lalu kita klik OK. OK lagi. Nah, ini muncul kotak merahnya. Kita zoom. Kita zoom lagi. Nah, kali ini udah selesai. Kita atur-atur aja. Oke. Habis itu, setelah menambahin insert peta, selanjutnya kita tambahin sumber peta sama disusun oleh. Kita biar cepat kita copy aja peta topografinya. Nah, terus kita paste. Nah, terus kita klik 2 kali, kita ubah jadi sumber peta 1, peta aster dem rekaman 2013, terus peta provinsi Indonesia. Nah, enter 2 kali, disusun oleh nama, lalu NIM, terus kelas. Lalu kita jangan lupa untuk sumber peta dan disusun oleh kita rata kiri. Kita klik OK. Lalu kita atur. Nah, karena ini kegedean kita atur-atur lagi biar cukup. Pokoknya atur biar cukup dan rapi.
kan, kita atur dulu biar rapi. Oke, kalau sudah kita tambahin grid buat peta topografinya sama peta insetnya. Nah, pertama kita peta topografinya dulu, kita klik kanan, lalu properties, lalu pada tabnya kita pilih grids, kita new grid, kita next saja terus, yes, lalu kita properties, intervalnya kita biarin aja, kita cuma ganti labels, ini kita uncheck right, fontnya kita ubah Times New Roman dengan size-nya 6, lalu vertical labelnya kita pilih left, habis itu kita apply, oke, kita oke lagi. Nah, kita akan muncul grid-gridnya nih di peta topografinya. Habis itu kita tambahin grid di peta insetnya. Langkahnya sama, kita properties, new grid, next finish, terus kita properties, kita sama interval didiemin aja, jangan diapa-apain. Lalu labelnya kita right, di uncheck, kita ubah jenisnya jadi Times New Roman, ukurannya 6, warna hitam, terus label orientasinya kita left, habis itu oke, lalu oke lagi. Nah, ini muncul kan gridnya di satu peta. Nah, habis itu udah, peta topografinya udah selesai, tapi peta topografi kan gak ada garis kontur, jadi garis konturnya pada layer kita uncheck. Nah, kalau gini udah selesai, kita save dulu untuk peta topografinya, save as, kita dimana saja pilih, lalu ubah file name-nya menjadi peta topografi, lalu nama, terus name, lalu di save. Nah, setelah di save, kita ubah dulu, kita ekspor jadi gambar petanya dengan cara kita klik file, terus export map. Nah, kita ekspor menjadi PNG, ini peta topografi, lalu kita save aja. Oke, udah selesai. Kita sekarang save file buat peta konturnya, kita ubah dulu namanya, jangan lupa peta kontur, lalu kita klik OK, terus layernya yang kontur kita cek, terus yang hillshade-nya kita nggak perlu. Nah, tampilannya kayak seperti ini. Terus kita klik properties pada layer konturnya, warnanya kita ubah jadi hijau ke merah lagi, kita oke. Nah, ini jadi seperti ini tampilannya. Habis itu kita save as lagi, kita ubah jadi peta kontur, kita save. Nah, habis itu kita ekspor lagi jadi PNG, namanya ngikut, lalu kita save. Nah, setelah selesai kita bisa lihat hasil ekspornya untuk peta topografi seperti ini. Terus buat peta konturnya seperti ini.
Sekian tutorial dari saya. Terima kasih telah menonton selama ini sampai sekarang. Eh, selamat selamat mengerjakan peta topografinya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah.